Bila ku mati, kau juga mati. Karena astagfirullahaladzim. Siapa itu? Hantu, guys. Bukan. Perempuan. Kok main petak-emput? Siapa ya? Kuntilanak? Nggak mungkin. Manusia nih, teman-teman. Permisi, Mbak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak. Bukan maksud saya kagetin Mbaknya. Tapi tadi saya lihat Mbaknya lagi... Hah? Sini, Mas. Ya, ada apa, Mbak? Jangan dekat ke sini lagi, Mas. Ada apa, Mbak? Ada apa? Itu loh, Mas. Hah? Ada pocong, Mas. Pocong? Iya, Mas. Mana? Mana? Itu? Iya, di sana, Mas. Di mana? Di sana tadi, Mas. Itu. Nggak mungkin pocong, Mbak. Ini jangan bercanda, jangan ngeprank saya. Mana iya, ada pocong Mas. zaman sekarang, Mbak. Zaman udah modern, mana ada hantu-hantu pocong. Tapi saya lihat iya tadi loncat-loncat loh, Mas. Ya. Mbak warga sini? Iya. Orang baru ya? Iya, saya baru 1 bulan di sini, Mas. Oh. Mbak, tadi di sini udah berapa lama? Kurang lebih saya di sini 10 menit lah, Mas. Mana pocongnya, Mbak? Itu di sana, Mas. Itu di sana, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu, Mbak ya? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Pocong itu? Bukan, iya. Mungkin goni, bukan? Atau kain jemuran mungkin itu? Kayaknya iya sih, Mas. Sebentar. Tadi Mbaknya dari mana? Tadi saya pulang dari rumah kawan. Jadi Jadi tiba-tiba saya lihat. Oh, Mbak mau pulang ke rumah? Iya. Tiba-tiba ada pocong? Udah lama Mbak lihat pocong itu? Ya, udah berapa lama jalan tadi? Dari sana dia loncat-loncat kan, Mas. Itulah saya takut. Jadi saya sembunyi di sini. Sebentar. Maksudnya Mbak tadi dari rumah teman, mau pulang ke rumah. Tiba-tiba di depan rumah ada yang loncat-loncat putih-putih. Iya. Rupanya pocong. Makanya Mbak sembunyi di sini, nggak berani masuk ke rumah. Iya, Mas. Beneran tuh pocong, Mbak? Yuk kita lihat dekatin yuk. Kadang pun bukan. Enggak, takut. Ada saya nggak apa-apa. Saya nggak takut sama hantu. Saya punya ilmu kanuragan untuk membasmi makhluk halus. Oh ya, takut, Mbak, Mas. namanya siapa? Nita. Mbak Nita, sini ikut saya. Kita pastikan itu beneran pocong. Ini nggak apa-apa kan? Ada saya yang takut. Saya sering ketemu yang begini-begini, tapi nggak apa-apa. Itu Mbak ya? Iya, Mas. Jadi teman-teman, rupanya saat Mbak Nita pulang dari rumah temannya, Mbak Nita dikejutkan sosok pocong yang loncat-loncat depan rumahnya. Sehingga Mbak Nita... Saya takut, Mas. Apa? Takut. Mbak, itu beneran pocong? Astagfirullahaladzim. Tadi dia loncat-loncat di sini, Mbak, di depan rumah? Iya, dari sana. Terus kemudian dia berhenti di situ? Iya, saya takut. Mbak Nita sendiri dari tadi? Iya. Temannya mana? Oh, Mbak pulang dari rumah teman? Ya, pulang dari rumah teman. Karena dia nggak mau anterin, ya udah saya jalan terus gitu kan. Beneran tuh pocong? Coba Mbak Nita mendekat, pastikan itu beneran pocong atau kain jemuran? Nah, saya nggak berani loh, Mas. Ya. Ya sudah, yuk. Ada saya yuk. Tetap di samping saya, Mbak Nita. Rupanya Mbak Wanita baru 1 bulan tinggal di sini. Iya. Bentar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, saya mau pastikan itu betulan sosok pocong atau cuma kain jemuran atau mungkin orang yang lagi ngeprank ya. Tuh. Coba maju aja, Mbak. Kita pastikan itu pocong atau apa sih. Jadi Mbak Nita ini termasuk berani, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sebentar, Pak. Biar saya di depan. Ini sih. Astagfirullah. Beneran, Mbak. Ini beneran pocong. Jadi apa, Mbak, situ aja. Jadi saya kunci dulu ya, teman-teman, supaya dia nggak menyerang saya. Pocong, coba kamu balik ke arah kamera saya. Hop. Astagfirullahaladzim. Ya, beneran pocong, Mbak. Apa? Jadi, pada saat tadi Mbak Nita mau pulang, mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pocong loncat-loncat depan rumah. Ya. Akhirnya Mbak Nita sembunyi di situ. Jadi seandainya pocong ini nggak pergi, Mbak Nita nggak berani masuk gitu? Enggak. Sampai kapan? Sampai pagi gitu? Sampai pagi saya tunggu, Untung Mas. ketemu sama saya ya, teman-teman. Jadi coba kita tanya. Permisi, sedang apa kamu di sini? Saya menanti dia. Saya menanti dia? Maksud kamu menanti saya atau menanti cewek ini? Menanti cewek itu. Untuk apa kamu menanti dia? Untuk apa? Saya ada perlu. Iya, ya maksudnya perlu apa sama dia? Kamu kan bukan dari golongan kita manusia. Saya dikirim oleh seseorang. Saya dikirim oleh seseorang. Siapa yang kirim kamu, Mbak? Sini lagi, Mbak. Sini. Yang kirim kamu siapa?
Riko. Riko? Enggak, maksudnya kamu dikirim oleh dukun ke sini? Bukan Jadi? Riko yang meminta saya. Kamu dikirim oleh seseorang yang bernama Riko. Umurnya berapa? 30 tahun. Kenapa Riko mengirim kamu ke sini untuk apa? Itu saya tidak tahu. Maksudnya mau nakut-nakutin perempuan ini? Iya, Astagfirullah. Jadi Mbak Nita rupanya sosok pocong ini dikirim oleh seseorang yang bernama Riko, umurnya 30 tahun. Mbak Nita kenal nggak seseorang yang bernama Riko? Saya kenal, Mas. Kenal? Kenal. Siapa itu Riko itu? Dia itu mantan suami saya, Mas. Astagfirullahaladzim. Maksudnya, Om, Mbak Nita ini udah menikah. Iya. Jadi punya suami bernama Riko. Maksudnya mantan itu udah berpisah. Udah, Mas, 1 tahun yang lalu lah. Maksudnya Mbak Nita udah berpisah sama mantan suami 1 tahun yang lalu. Jadi kenapa si Riko itu mantan suami Mbak Nita ngirim pocong ini? Untuk apa kamu dikirim Riko ke sini? untuk menakut-nakuti dia. Untuk menakut-nakutin. Mbak Nita ada masalah apa dengan pemuda bernama Riko? Ya, Oh, mantan suami tadi ya. Terus kalian udah berpisah 1 tahun. Jadi ya, kenapa dia masih meneror Mbak Nita? Apa dia masih suka sama Mbak Nita? ya, setahu saya gitu sih, Mas. Maksudnya dulu kalian berpisah gara-gara apa? Kalian Panjang memang udah ceritanya, Mas. resmi berpisah. Iya, resmi. Jadi selama ini berarti si Riko itu masih mengejar-ngejar Mbak Nita, terus masih meneror gitu ya, masih suka. Iya, Sedangkan Mbak Nita udah bercerai gitu ya. Itu penyebab dulu berpisah gara-gara apa? gara-gara dia pengangguran, Oh, pengangguran. suka DRT juga, Oh, Mas. suka mukul gitu. Iya. Ya wajar lah teman-teman. Wajar teman-teman seorang perempuan meninggalkan seorang laki atau suami jika suami kita itu pengangguran, suka mukul gitu kan. Tapi kalau misalnya rezekinya sedikit ya nggak masalah kan, bisa kita cari bersama gitu kan. Tapi kalau udah main tangan, main pukul, ya nggak patut lagi dipertahankan gitu ya. Ya jadi kemungkinan yang ngirim pocong ini si Riko itu. Kenapa? Jadi selama ini Mbak Nita diteror gitu sama si Riko ini, dikejar-kejar gitu ya. Iya, saya juga nggak tahu baru ini, Mas. Mbak Nita besar dikit ya suaranya, saya masih itu ya. Iya, Mas. Jadi sampai kapan kamu nakut-nakutin Mbak ini? Sampai dia benar-benar takut. Astagfirullahaladzim. Jadi pocong ini sengaja dikirim ke sini dengan misi untuk nakut-nakutin Mbak. Itu yang kirim itu mantan suami Mbak Nita. Mungkin karena udah kehilangan jejak, karena Mbak Nita kan baru sebulan tinggal sini. Itu Mbak Nita mungkin tinggal di sini lantaran supaya nggak diteror lagi mantan suaminya, Iya. rupanya diteror lewat pocong ini Mbak Nita. Tapi nggak apa-apa Mbak Nita, ini biar urusan saya. Jadi kamu jangan ganggu warga saya. Kamu pergi dari sini ya. Saya tidak mau. Nggak boleh. Kamu melawan saya. Kalau kamu tidak mau, biar saya usir. Ya. Dan saya harap kamu bilang sama si Riko, ini yang terakhir kalinya dia berbuat seperti ini. Kalau tidak, nanti si Riko itu saya lapor sama guru saya. Sekarang kamu kembalilah ke Riko dan laporin kalau kamu misi ini gagal ya. Tidak. Nah, jadi teman-teman rupanya pocong ini keras kepala. Dia sebelum menyelesaikan misinya untuk nakut-nakutin Mbak Nita, dia nggak mau pulang. Tapi nggak apa Mbak, saya coba usir secara paksa. Mbak, ada yang mau ditanya mungkin? Mau tanya apa? Saya tidak berani, Mas. Saya takut. Oh ya udah apa, tetap di belakang saya. Oke teman-teman, kita paksa pocong ini kembali ke pemiliknya. Auzubillahiminasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah hilang dia Mbak, ya kan? Jadi karena dia tuh nggak mau saya suruh pulang, dia nggak mau, akhirnya udah saya paksa. Astagfirullahaladzim. Sebentar saya ambil senter Mbak, situ aja ya. Sebentar teman-teman. Jadi udah jelas ya, masalahnya rupanya yang kirim pocong itu teman-teman mantan suaminya Mbak ini. Jadi untuk sementara malam ini Mbak udah aman, nggak apa, udah boleh pulang ke rumah karena pocongnya udah saya usir. Jadi jika masih pocong itu, jika malam besok masih nakut-nakutin Mbak, nggak apa, Mbak bisa laporin ke saya gitu. Oh ya, kenalin saya Mas Arya, saya pemuda di kampung ini. Jadi setiap malam tuh saya patroli untuk jika ada masalah yang aneh-aneh ya udah saya selesaikan. Jadi Manita udah menjanda udah 1 tahun. Iya, 1 tahun. Manita sehari-hari kegiatannya apa? Saya jualan. Oh jualan. Di sini ngontrak ya?
Iya, saya Jadi, ngontrak di rumah teman-teman itu. kalau dilihat Mbak Nita cantik juga kan, manis, masih umur Mbak berapa? 25. Mbak sini lagi lihat ke kamera saya, mana tahu penonton saya juga mau kenalan. Jadi teman-teman ini namanya Mbak Nita, umurnya 25 tahun. Dia seorang janda yang sudah 1 tahun ya bercerai dengan suaminya. Jadi kegiatan sehari-hari dia jualan gitu. Jadi Mbak Nita eh, malam besok ada kemana? Nggak kemana-mana. Enggak Oh, mana-mana. kalau saya ajak eh, jalan gitu, kebetulan kan besok malam minggu. Kalau saya ajak, biar saya traktir nasi goreng lah. Mau nggak kira-kira? Sekaligus kita lihat malam besok ada nggak pocong itu datang lagi. Nah, jadi bukan maksud lain ya teman-teman, cuma ngobrol-ngobrol doang gitu. Mau nggak kira-kira Mbak? Sebenarnya sih bukan nggak mau, Jadi, takut nanti ada yang marah gitu oh enggak kan. Mbak, saya masih sendiri. Saya jomblo di kampung ini. Semua penonton saya juga tahu saya jomblo yang paling ganteng di kampung ini saya gitu Mbak. Kalau tahu si Bal, pasti marah. Untung ada dia teman-teman. Kalau ada dia, diserbot juga nih. Nah, jadi gini aja Mbak. Mbak punya nomor WA nggak? Punya? Boleh nggak saya minta? Boleh. Nah, tapi gini aja, saya matikan dulu kameranya. Nanti penonton saya juga ikut minta nomor WA. Sebentar Mbak ya. Iya. Saya matikan kamera dulu.